Bagaimana jika kamu jatuh cinta pada seseorang yang usianya hampir 2 kali lipat dari kamu? Inilah kisah nyata seorang gadis 23 tahun bernama Rani yang jatuh cinta pada Dimas, pria berusia 47 tahun yang dulu adalah dosennya. Hubungan mereka ditentang, dicemooh, bahkan nyaris kandas. Tapi cinta yang tulus membawa mereka ke ujung cerita yang tak terduga. Tonton sampai habis, karena cerita ini akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati tak kenal usia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita mengharukan lainnya di Pensil Bahagia. Kadang, cinta datang tanpa permisi, tanpa mengenal logika, status, bahkan usia. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata Rani dan Dimas. Sebuah cinta yang diuji, dicemooh, tapi tetap bertahan. Hingga akhir yang tak pernah mereka duga. Pertemuan tak terduga. Namaku Rani, 23 tahun, adalah mahasiswi tingkat akhir jurusan ilmu komunikasi di sebuah kampus negeri di Bandung. Hidupnya biasa saja. Fokusnya hanya 2, Tudor lulus tepat waktu dan dapat kerja. Tapi semua berubah saat ia mengambil mata kuliah pilihan. Psikologi komunikasi yang diampu oleh Dimas, dosen tamu, 47 tahun, berwibawa dan berkarisma. Dimas bukan dosen biasa. Gaya mengajarnya tegas, tapi penuh empati. Setiap kali ia bicara, kelas terdiam, termasuk Rani. Entah sejak kapan, ia mulai menunggu-nunggu pertemuan setiap Selasa dan Kamis. Awalnya hanya kekaguman, tapi lama-lama Rani merasa ada yang berbeda. Saat Dimas menatap matanya saat presentasi, saat ia tersenyum kecil ketika membetulkan slide presentasi Rani, jantungnya berdebar. Ini bukan hanya rasa hormat. Suatu hari, Rani memberanikan diri berkonsultasi tentang skripsinya. Mereka ngobrol di ruang dosen hampir 1 jam. Sejak itu, komunikasi mereka makin intens. Dari email jadi WhatsApp. Dari membahas skripsi jadi ngobrolin film, buku, bahkan masa lalu. Malam itu di sebuah kafe dekat kampus, Rani berkata lirih, "Pak, aku tahu ini salah. Tapi aku rasa aku jatuh cinta." Dimas terdiam. Lama akhirnya ia menjawab, "Aku juga merasakannya, Rani. Tapi kita harus hati-hati. Dunia tidak akan mudah menerima ini." Hubungan mereka disembunyikan, tapi gosip menyebar cepat. Mahasiswa lain mulai membicarakan. Rani mulai dijauhi teman-temannya. Ibunya marah besar saat tahu. "Dia setua ayahmu. Kamu sadar, Rani?" Dimas pun ditegur pihak kampus. Ia diminta berhenti mengajar karena dianggap melanggar etika. "Aku tidak menyesal mencintaimu," katanya. "Tapi aku tak mau menghancurkan masa depanmu." Mereka sempat putus. 3 bulan lamanya. Rani menangis hampir setiap malam. Tapi cinta tak bisa dipadamkan. Pada ulang tahunnya yang ke-24, Rani mendapat kiriman paket. Sebuah buku berjudul Cinta dalam Diam dengan catatan kecil. "Aku tak bisa hadir, tapi hatiku selalu di sana. Itu cukup." Rani menemui Dimas. Mereka bicara, tanpa drama, tanpa janji manis. Hanya 2 orang dewasa yang akhirnya memutuskan, kita jalani saja. Tak perlu semua orang setuju. Waktu berjalan. Rani mulai bekerja sebagai penulis di media online. Dimas membuka jasa konsultan komunikasi. Mereka hidup sederhana, saling mendukung. Perlahan, keluarga Rani mulai luluh. Ibunya yang dulu menolak mulai melihat kesungguhan Dimas. Hingga suatu malam, saat makan malam keluarga, ayah Rani tiba-tiba berkata, "Kalau kamu bahagia, kami pun bahagia." Rani menangis. Dimas menggenggam tangannya di bawah meja. Tak ada kata, hanya senyum dan air mata. 3 tahun setelah itu, mereka menikah. Tanpa pesta mewah, hanya akad sederhana dan keluarga inti. Banyak yang masih mencibir, tapi lebih banyak lagi yang diam-diam terinspirasi. Sekarang, mereka tinggal di pinggiran Bandung, menulis buku bersama, membagikan kisah cinta mereka di seminar-seminar dan komunitas. Rani sering berkata, "Aku tidak memilih cinta yang mudah, tapi aku memilih cinta yang nyata." Kadang, cinta bukan soal logika, tapi soal keberanian.
Rani dan Dimas membuktikan bahwa ketika cinta diperjuangkan, tak ada yang tak mungkin.